Apple pada acara tahunan mereka yaitu WWDC atau Worldwide Developer Congress baru saja mengumumkan adanya operating system iOS 14, di mana salah satu yang akan dapat iOS 14 adalah iPhone 6s. Sekarang itu di marketplace masih banyak iPhone 6s yang dijual, baik baru maupun sudah second ya. Nah, pertanyaannya apakah sekarang masih worth it kita beli iPhone 6s? Well, sebelum Anda buru-buru beli iPhone 6s, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipikirkan secara matang-matang. Saya Jul, dan ini adalah pro kontra dari membeli iPhone 6s pada tahun 2020. Kita mulai dari positifnya dulu. Jadi seperti yang telah saya sampaikan, iPhone 6s itu akan dapat iOS 14. Jadi Anda juga akan dapat fitur seperti sistem organisasi notifikasi yang baru, lalu ada widget, lalu ada picture on top itu, jadi Anda bisa nonton YouTube tanpa harus buka aplikasinya, dan masih banyak lagi hal-hal yang kecil lainnya. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan update security selama minimal setahun ke depan. Nggak tahu ntar iPhone 6s itu bakal dapat iOS 15 atau enggak. Yang kedua adalah masih adanya 3,5 mm headphone jack. Jadi Anda bisa nyolokin headset atau aksesoris lainnya yang butuh jack ini tanpa harus beli dongle. Yang ketiga adalah iPhone 6s itu punya mikrofon yang bagus. Jadi kalau saya lihat Android itu ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, kalau iPhone itu secara konsisten dia dari model ke model selalu bagus. Bahkan ada beberapa content creator terutama yang baru naik itu masih menggunakan iPhone sebagai mikrofon utamanya. Yang keempat, meskipun usianya sudah mau 5 tahun, iPhone 6s itu masih punya user experience yang sangat bagus. Semua aplikasi dari chat, sosmed, bahkan game itu masih pada lancar di iPhone 6s. Ini bahkan nggak bisa dikejar oleh Android baru yang harganya 4-5 jutaan zaman sekarang. Selain itu, kan ini iOS, sebagian besar aplikasi itu rasanya lebih teroptimasi ya. Sebagai contoh, pada tahu dong kalau kita Instagram Story, biasanya itu lebih bagus kalau pakai iPhone ketimbang pakai rata-rata Android. Yang kelima ini mungkin dirasa nggak terlalu penting buat sebagian besar masyarakat Indonesia ya, tapi sebenarnya itu penting, yaitu soal security. iOS itu atau ya ekosistem Apple secara umum itu dibuat oleh Apple sendiri, dan memang secara security itu kalau bisa saya nilai itu lebih baik dibanding Android. Jadi buat Anda yang budgetnya terbatas tapi ini menjadi concern buat Anda, iPhone 6s itu masih bisa menjadi pilihan. Kayaknya bagus-bagus semua nih, berarti tinggal beli aja dong. Tunggu dulu. Ada kelemahan-kelemahan pada iPhone 6s yang bisa bikin Anda jadi mikir lagi untuk beli ini. Yang pertama adalah ukuran layarnya. Ukuran layar dari iPhone 6s ini cuma 4,7 inci. Kita mungkin di luar sadar itu sudah terbiasa dengan smartphone zaman sekarang yang besar-besar semua. Balik lagi ke 4,7 inci itu rasanya susah aja gitu. Jadi kita harus belajar ngetik lagi, main game juga nggak terlalu enak karena layarnya kecil meskipun lancar. Lalu mungkin satu lagi yang kerasa juga adalah begitu nonton video itu objek-objek yang di layar itu rasanya agak kekecilan ya. Kelemahan kedua itu adalah baterainya. iPhone 6s cuma punya baterai 1715 mAh. Itu kalau dibandingkan dengan Android mungkin bukan zaman sekarang lagi, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu rata-rata sudah 3000 mAh ke atas. Apakah artinya baterai iPhone itu cepat habis? Sebenarnya nggak juga. Secara standby sebenarnya bagus banget iOS itu. Dia bisa tahan sekitar 1 hari kalau masih ada baterai sisa 10% di HP ini. Tapi begitu dipakai kerja berat seperti main game, tethering, atau buka sosmed yang banyak gitu loh, itu mulai kehabisan baterai dengan cepat sekali ya. Sekedar ngasih bayangan, saya sempat ngemain PUBG, dari mulai sampai habis itu kurang lebih 20 menitan, itu sudah habis baterai sekitar 20%. Belum lagi waktu installnya aja, itu sudah habis 15%. Bayangkan, kalau lagi kerja berat itu cepat sekali habisnya. Kelemahan terakhir itu adalah RAM-nya, cuma 2 GB. Memang sih, kalau iOS itu optimasi RAM-nya bagus banget. Dibandingkan dengan Android yang mungkin RAM-nya bisa sampai 6, 8, bahkan 12 di zaman sekarang, ini rasanya lancar banget untuk multitasking. Sayangnya, RAM 2 GB itu kadang-kadang juga ada keterbatasannya. Misalnya, waktu saya lagi mau pakai aplikasi banking, saya mungkin harus pindah-pindah 2 app atau 3 app secara berturut-turut. Nah, itu jadi ada perasaan agak was-was aja, karena kadang-kadang salah satu app itu bisa ke-close, jadi kita harus ngulang lagi. Sekedar ngasih bayangan, sekarang rata-rata iPhone baru itu sudah punya RAM yang lebih dari 2 GB. Jadi sebenarnya iPhone 6s itu worth it nggak sih? Kalau menurut saya pribadi sih, iPhone 6s itu bisa worth it untuk orang-orang tertentu. Yang pertama adalah orang yang lagi nyari HP kedua,
untuk misalnya lagi liburan atau untuk di luar kerja. Jadi supaya dia nggak kebanyakan balas-balasin email atau message, jadi dipaksa dia dengan HP kecil. Itu cukup efektif menurut saya. Yang kedua itu adalah orang yang nyari iPhone sebagai tool. Tadi yang sudah saya bilang, integrasi software dan hardware serta aplikasi pada iOS itu bagus. Dimana seperti untuk Instagram Story atau mungkin beberapa aplikasi lainnya itu lebih lancar kalau pakai iPhone. Apalagi dibandingkan dengan Android dengan harga 2-3 jutaan. Lalu yang terakhir itu adalah orang yang benar-benar concern buat security. Di luar itu menurut saya mendingan cari Android lain yang harganya serupa, atau cari iPhone yang agak lebih mahalan dikit. Kalau saran saya sih antara 8 Plus, 10R, atau 11. Jadi demikian video saya soal beli iPhone 6s di tahun 2020. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.